Adik-adik sekalian, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada mata kuliah Creativity and Innovation. Salam Budi Luhur. Baik, adik-adik sekalian, masih semangat ya? Kita kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita adalah minggu ke-14, di mana minggu ke-13 kemarin kita sama-sama telah berdiskusi tentang bagaimana inovasi itu sangat berperan ya. Nah, namun kemarin terpotong bahwasanya inovasi juga berkaitan dengan changes atau perubahan. Kenapa demikian? Jelas setiap kali kita sebagai entrepreneur, sebagai penjual, kemudian sebagai consultant, jelas yang namanya inovasi pasti berhubungan dengan perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, berbicara tentang perubahan itu sendiri, maka nanti akan berhubungan dengan Ipolexosbud, ideologi, politik, sosial, budaya, dan teknologi itu sendiri. Seperti apa itu contohnya? Mari kita simak sama-sama. Misalnya dari segi politik. Misalnya kita ingin berinovasi dengan cara menjual sebuah produk tertentu atau katakanlah kuliner. Misalnya di sini Bapak kasih contoh adalah kuliner pecel lele yang sangat akrab dengan lidah masyarakat Indonesia. Ya, bahan-bahannya mudah didapat, harganya standar, mudah dijangkau, juga bahan bakunya itu tidak terlalu ribet ya. Nah, pecel lele itu bisa diprediksi berapa harganya. Misalnya seporsi hanya 15.000. Namun baru-baru ini pernah terjadi di kota Jogja ya. Kota Jogja termasuk salah satu kota di Indonesia yang cukup banyak turisnya, baik itu turis lokal maupun turis mancanegara, itu pernah protes bahwasanya pecel lele seporsinya bukan 15.000 dengan harga standar ya, tapi seporsinya bisa mencapai 40 bahkan 50.000. Ada apa? Nah, tentunya ini akan menjadi image yang buruk bagi si penjual itu sendiri karena mengapa sedemikian mahalnya? Apalagi turis mancanegara lokal. Dan jangan coba-coba kita membohongi turis mancanegara gitu ya. Mereka juga tahu tentang harga sesungguhnya. Nah, kalau sudah seperti itu akan merusak citra daripada penjual penjajah makanan pinggir jalan khususnya pecel lele gara-gara dinaikkan harga sedemikian rupa. Itu pasti memberatkan. Sehingga nanti dari segi politik bisa menghancurkan nama Jogja itu sendiri yang kemarin katanya adalah kota pelajar, kota yang murah harganya dari segala apapun, baik itu food, makanannya, sekolahnya, segala macam ya. Nah, ini sudah masuk politik gara-gara kesalahan dalam menentukan harga. Teknologi jelas, teknologi itu memungkinkan inovasi pasti memberikan opportunity, peluang bagi masyarakat kita untuk beralih ke teknologi yang lebih canggih. Contohnya saja sekarang kalau dulu awal sekali terjadi COVID-19, nah ini saya kasih contoh ya. Awal terjadi COVID-19, pemeriksaan seseorang terkonfirmasi COVID atau tidak itu melalui tes rapid test ya. Bagaimana itu caranya? Dengan cara diambil sebagian darah kita dari ujung jari ya, disuntikkan dengan jarum, kemudian diambil setetes dua tetes, kemudian tidak lama sekitar 15 menit paling lama itu akan keluar bahwasanya yang bersangkutan terpapar atau tidak terpapar, negatif atau positif ya. Namun seiring dengan waktu itu terkadang tingkat akurasinya cukup diragukan, maka muncullah sekarang yang sampai sekarang detik ini dipakai jika seseorang ingin bepergian ya, yaitu rapid test antigen. Rapid test antigen dengan cara memasukkan alat pendeteksi ke rongga hidung kiri dan kanan. Nah, itu lebih akurat. Namun belum tentu akurat lagi, akan lebih akurat jika melalui tes namanya tes PCR. Nah, PCR memang untuk mendeteksi ada tidaknya virus COVID-19 di dalam tubuh seseorang. Nah, ini yang disebut dengan inovasi. Sosial jelas ya. Dengan adanya inovasi, perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, tentu akan mengubah sosial, kehidupan sosial masyarakat. Contoh,
adanya pandemi mengubah interaksi manusia yang kemarin itu bertatap muka, berdekat-dekatan, berbicara, berkomunikasi dengan langsung ke orang, namun sekarang sudah tidak zamannya. Semuanya segala sesuatu melalui digital. Sistem digitalisasi pasti berhubungan berkaitan erat dengan teknologi, sehingga komunikasi bisa melalui sosial media seperti Zoom, Google Meet dan lain-lain. Ya. Ekonomi, nah ini yang paling berbahaya dampaknya. Anda bisa bayangkan bahwasanya masyarakat kita yang tergabung dalam usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dulunya berinteraksi langsung ke masyarakat sekarang sudah tidak bisa lagi, sudah sepi pembeli. Maka tidak ada jalan lain kecuali satu, yaitu melakukan penjualan produk dan jasanya melalui sosmed. Nah, jasa ini tidak bisa dilakukan melalui sosmednya, harus berinteraksi satu sama lain. Nah, sehingga bisa kita gambarkan suatu bentuk model ya. Sekali lagi, model ini adalah upaya visualisasi yang dilakukan oleh seseorang agar memudahkan pemahaman dari suatu materi. Itu model. Model itu bisa banyak. Contoh-contohnya ya, bisa dalam berbentuk oval, lingkaran, persegi panjang, persegi tiga, dan segala macam. Tapi makna pokoknya adalah bagaimana bisa mempermudah seseorang atau orang lain membaca apa yang termaktub di dalam hal yang akan disampaikan. Contoh, apa hubungan kreativitas dengan inovasi? Jelas. Inovasi bisa terjadi jika awalnya ada kreativitas. Kreativitas adalah ide awal. Ide baru, gagasan baru yang dimunculkan sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Setelah yang diinginkan bisa tercapai, maka perlu ada perubahan-perubahan baru agar lebih menarik, maka dibutuhkan inovasi. Ya. Nah, ini ada satu lingkaran sebelah kiri yang kita sebut adalah integrative model of relationship between product, creativity, and innovation. Jadi di sini ada semacam model integratif. Integratif adalah model yang saling keterkaitan satu sama lain sehingga nanti memunculkan produk yang kreatif dan inovatif. Apa itu? Yang pertama adalah wawasan kreativitas. Wawasan kreativitas. Jadi kreativitas itu harus dijadikan sebagai wawasan oleh setiap insan. Contoh, kita mau jualan yang namanya nasi goreng. Nasi goreng pasti orang tahu adalah sesuatu yang berbahan dasar nasi, ya, dengan bumbu cabai, bawang merah, bawang putih, sudah selesai. Namun, bagaimana dikatakan kreatif? Misalnya nasi goreng bakar. Nah, nasi goreng bakar itu boleh dikatakan mungkin belum ada nasi goreng yang kemudian dimasukkan di dalam bungkusan daun kemudian dibakar. Nah, ini adalah kreatif, gagasan baru, ide baru. Jadi ide sebagai sebuah wawasan, ya. Dulu namanya nasi bakar, kalau saya pernah di kota Bandung itu sesuatu yang baru bagi saya. Karena belum pernah saya dapatkan di Bangka atau di kota Palembang gitu ya. Namun sekarang menjadi sesuatu yang sudah biasa, jadi bukan kreativitas lagi. Kemudian idea generation. Nah, idea generation ini adalah bagian kecil daripada wawasan kreativitas. Kita memunculkan ide apa sebenarnya yang baru. Kemudian bagian kecil lagi daripada kreativitas itu adalah konteksnya itu apa. Misalnya ya, kita ingin menjual suatu produk. Siapa sih yang akan kita jual? Maka menyangkut dengan pasar, market. Kemudian seberapa besar teknologi yang kita gunakan. Ada beberapa produk yang nggak perlu teknologi, tapi justru yang manual itu yang dicari orang. Misalnya makanan jenis contoh ya, kita ambil contoh makanan jenis apa namanya tuh, kalau di Bandung ya banyak sekali ya yang menggunakan teknik pembakaran arang. Teknik pembakaran arang itu kan memang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Tapi beda rasanya jika dibandingkan dengan memasaknya dengan menggunakan kompor. Jadi lebih nikmat menggunakan arang gitu ya. Misalnya memasak kue ya, dibakar dengan menggunakan arang itu pasti jauh lebih nikmat. Jadi tidak menggunakan teknologi. Jadi ada beberapa yang memang justru tidak teknologi. Kemudian klien. Nah, klien ini adalah sekumpulan orang-orang yang bisa membantu ide bisnis kita. Siapa? Supplier ya, supplier itu pemasok.
ya kita harus berhubungan manis, berhubungan erat